Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral di korban media Pada kasus sosial. ini, dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yaitu Dr. Andesi Wenanti MPD. Yang saya hormati Guru PAI yaitu Pak Junaidi dan guru-guru kami serta staf SMA Negeri 2 Bebelan dan teman-teman saya seperjuangan. Pada hari ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit fatwa untuk kalian semua. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat dan dapat berkumpul tanpa kekurangan apapun. Kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah sampai zaman Zakiyah. Ceramah kali ini saya akan menyampaikan tentang perundungan atau pembulian. Perundungan atau pembulian merupakan perilaku yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Bullying adalah tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau melalui media sosial. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari sekolah, tempat kerja, maupun hingga lingkungan masyarakat. Sebagai umat manusia yang memiliki akal dan hati, kita harus sangat menyadari bahwa bullying adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, etika, dan moral yang kita akut. Salah satu penyebab utama bullying adalah kurangnya pemahaman dan empati terhadap perbedaan. Saat kita tidak mampu menghargai keberagaman, baik itu dalam hal fisik, kecerdasan, agama, atau budaya, kita cenderung mencari kambing hitam untuk diejek atau disakiti. Agama Islam telah melarang perundungan dalam bentuk apapun. Al-Quran menyebutkan larangan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskor qawmum min qawmin asa ayyakunu khairam minhum wa anisahum min nisain asa ayyakuna khairam minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisalismul fusuku badal iman wa ma lam yatub faulaika umuzolimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Biasanya bertujuan untuk menimbulkan perasaan malu bagi korbannya, terlebih yang dirasakannya oleh si pecundang yang merasa lebih kuat dari korban. Surat Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dahulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Bagi masyarakat yang tidak bisa bersikap bijak akan sangat mudah ikut merundung dan pada akhirnya ikut menjadi pelakunya tanpa disadari. Padahal Al-Quran telah memberi peringatan, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dalam Islam, bullying atau penganiayaan adalah sesuatu yang sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda
Tidak ada seorang muslim pun yang menzolimi saudaranya. Maka barang siapa yang mendapati saudaranya dalam keadaan lemah, hendaklah ia memberikan pertolongan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Tradisi jolim memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktunya itu mata mereka terbelalak-belak karena melihat siksa. Doanya orang yang dizalimi, doanya sangat mustajab, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang artinya, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir di antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan yang artinya, dua orang yang dizalimi itu mustajab. Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah dahulu para ulama ketakutan ketika menzalimi orang lain. Jangan-jangan orang yang menzalimi itu mendoakan keburukannya. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk saling melindungi, bukan menyakiti. Saudara-saudara yang saya muliakan, membangun lingkungan yang ramah dan bebas dari bullying adalah tugas kita bersama. Mari kita tingkatkan kesadaran akan dampak buruk bullying, baik bagi korban maupun pelaku. Mari kita tingkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan dan berbicara dengan kata-kata yang lembut. Sebagai individu, kita memiliki peran besar dalam mencegah bullying. Pertama, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari introspeksi perilaku dan ucapan kita. Apakah kita pernah tanpa sadar menyakiti atau mengintimidasi orang lain? Jika iya, saatnya kita berubah. Kedua, sebagai orang tua dan pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai positif dan pentingnya bersikap baik terhadap orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melawan setiap bentuk bullying dan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang mengedepankan akhlak mulia dalam interaksi dengan sesama. Demikian ceramah ini disampaikan, semoga berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.